Bayangkan, kamu punya 10 teman, semuanya orang-orang jenius, bekerja di bidang super rahasia, dan satu persatu mereka menghilang atau meninggal secara misterius. Bukan dalam satu waktu, seperti adegan film aksi, tapi perlahan, seperti lampu yang mati satu persatu di gedung besar yang seharusnya selalu terang. Awalnya mungkin tidak terasa aneh, tapi ketika jumlahnya mulai banyak, kamu pasti mulai bertanya, ini kebetulan atau ada sesuatu? Kedengarannya seperti plot film Hollywood, agen rahasia, dokumen rahasia, dan operasi diam-diam. Tapi yang ini bukan film. Ini adalah laporan nyata yang sedang diselidiki oleh pihak berwenang di Amerika Serikat. Dan yang bikin makin menarik, orang-orang yang terlibat bukan sembarangan orang. Mereka adalah ilmuwan yang bekerja di bidang nuklir dan kedirgantaraan. Beberapa dari mereka meninggal dalam kondisi yang terlihat normal. Ada yang sakit, ada yang kecelakaan, tapi ada juga yang menghilang begitu saja, tanpa membawa ponsel, tanpa jejak digital, tanpa tanda-tanda akan pergi. Di zaman sekarang, itu hampir seperti kamu pergi keluar rumah tanpa bayangan. Aneh dan sulit dijelaskan. Yang membuat cerita ini semakin serius adalah keterlibatan FBI. Ini bukan lagi sekedar kasus individu yang berdiri sendiri. Ketika lembaga seperti FBI mulai menyelidiki keterkaitan antar kejadian, artinya ada sesuatu yang dianggap cukup penting untuk diperhatikan. Sekarang pertanyaannya sederhana, tapi dalam. Apakah ini hanya serangkaian kejadian yang kebetulan terjadi berdekatan, atau ada pola yang belum kita lihat dengan jelas? Dan di video ini kita akan mengupas semuanya, tanpa teori liar, tanpa drama berlebihan, hanya fakta, analisis, menarik untuk dipahami. Karena ini adalah salah satu kasus di mana kenyataan terasa seperti cerita misteri. Kita tidak akan langsung lompat ke kesimpulan. Justru kita akan pelan-pelan membedahnya, seperti membuka kotak misterius satu persatu. Karena nih, kadang jawaban itu bukan ada di akhir, tapi tersembunyi di detail-detail kecil yang sering kita lewatkan. Yang akan kita lakukan di sini adalah melihat gambaran besar dulu, lalu masuk ke detailnya. Siapa orang-orang ini? Apa yang terjadi pada mereka? Dan kenapa kasus ini sampai menarik perhatian lembaga besar seperti FBI? Dan tenang aja, kita tidak akan membahas teori konspirasi yang tidak punya dasar. Tapi meskipun faktanya nyata dan rasional, bukan berarti ceritanya jadi tidak menarik. Justru karena ini nyata, semuanya terasa lebih dekat dan lebih bikin penasaran. Jadi mari kita mulai dari hal pertama yang membuat orang mulai curiga. Pola yang perlahan muncul. Pola yang mulai terlihat. Pada awalnya, tidak ada yang merasa ada sesuatu yang aneh. Satu orang ilmuwan meninggal, itu hal yang wajar. Semua orang pasti akan mengalami itu pada waktunya. Dua orang, mungkin masih kebetulan. Tapi ketika jumlahnya mulai bertambah dan semuanya berasal dari bidang yang mirip, orang mulai mengangkat alis dan bertanya-tanya, ini masih normal atau sudah mulai janggal? Sejak sekitar tahun 2023, laporan tentang ilmuwan di bidang nuklir dan kedirgantaraan yang meninggal atau hilang mulai muncul. Tidak terjadi dalam satu waktu, tapi tersebar dalam beberapa tahun. Justru itu yang membuatnya menarik, karena tidak terlihat seperti satu kejadian besar, tapi seperti pola kecil yang perlahan terbentuk. Kesamaan latar belakang mereka menjadi faktor penting. Mereka bukan pekerja biasa. Mereka adalah orang-orang yang bekerja dengan teknologi canggih, data sensitif, dan penelitian yang bisa berdampak besar bagi negara. Ibaratnya, mereka adalah orang dalam di dunia ilmu pengetahuan tingkat tinggi. Kalau diibaratkan nih, ini seperti melihat beberapa pilot dari maskapai yang sama tiba-tiba berhenti terbang dalam waktu berdekatan. Satu mungkin karena pensiun, satu karena sakit. Tapi kalau banyak sekaligus,
pasti akan muncul pertanyaan, apakah ada sesuatu yang terjadi di balik layar? Namun di sisi lain penting untuk diingat bahwa manusia memang cenderung mencari pola. Bahkan ketika pola itu belum tentu ada. Otak kita seperti detektif yang tidak suka dengan kata kebetulan. Kita selalu ingin menemukan hubungan, bahkan di antara kejadian yang sebenarnya tidak terkait. Dan disinilah dilema mulai muncul. Apakah kita sedang melihat pola yang nyata atau hanya menghubungkan titik-titik yang sebenarnya berdiri sendiri? Kisah nyata di balik angka. Di balik angka 10 ilmuwan, ada cerita-cerita nyata yang tidak sesederhana statistik. Salah satunya adalah seorang ilmuwan NASA yang telah mengabdi hampir 25 tahun hidupnya untuk penelitian asteroid dan komet. Ia ditemukan meninggal pada tahun 2023. Dan dari penjelasan keluarganya, tidak ada indikasi aneh. Ia memang memiliki masalah kesehatan. Ini penting karena menunjukkan bahwa tidak semua kasus harus langsung dianggap misterius. Kadang jawaban yang paling sederhana memang yang paling benar. Seperti ketika kita kehilangan kunci, kita sering curiga dicuri, padahal ternyata cuma jatuh di bawah meja. Namun kemudian ada kasus lain yang sedikit berbeda. Seorang peneliti meninggal saat mendaki gunung, aktivitas yang sebenarnya umum dan sering dilakukan banyak orang. Tapi karena latar belakang pekerjaannya, kejadian ini tetap masuk dalam daftar yang membuat orang bertanya-tanya. Lalu ada kasus yang lebih membingungkan. Seorang pensiunan jenderal yang terlibat dalam penelitian kedirgantaraan dilaporkan hilang setelah meninggalkan rumahnya. Ia tidak membawa ponsel, tidak membawa perangkat penting, seolah-olah pergi tanpa rencana yang jelas. Di era sekarang, itu seperti keluar rumah tanpa identitas. Aneh dan sulit dijelaskan. Tidak berhenti di situ, dua ilmuwan lain yang bekerja di fasilitas penelitian nuklir juga dilaporkan hilang. Ini membuat daftar tersebut semakin panjang dan semakin sulit untuk diabaikan begitu saja. Ini membuat daftar tersebut semakin panjang dan semakin sulit untuk diabaikan begitu saja sebagai kebetulan biasa. Ketika setiap kasus dilihat secara individu, semuanya mungkin masuk akal. Tapi ketika semuanya dikumpulkan dalam satu daftar, cerita itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menarik dan membingungkan. Kenapa FBI ikut turun tangan? Biasanya kasus orang hilang atau meninggal ditangani oleh kepolisian lokal. Tapi dalam kasus ini FBI ikut turun tangan. Dan itu bukan hal kecil. FBI biasanya menangani kasus yang melibatkan kepentingan besar seperti keamanan nasional atau ancaman lintas wilayah. Alasan utamanya cukup jelas, latar belakang para korban. Mereka adalah orang-orang yang memiliki akses ke informasi sensitif. Bukan sekedar data biasa, tapi hal-hal yang bisa berdampak besar jika jatuh ke tangan yang salah. Bayangkan kamu punya brankas berisi rahasia penting. Dan orang-orang yang tahu kodenya satu persatu mengalami hal aneh. Tentu kamu tidak akan diam saja kan? Kamu akan memastikan semuanya aman. Bahkan jika ternyata tidak ada masalah. Itulah yang dilakukan oleh FBI. Mereka tidak langsung menyimpulkan ada konspirasi, tapi mereka juga tidak mengabaikan kemungkinan adanya keterkaitan. Mereka menyelidiki, mengumpulkan data, dan mencoba melihat apakah ada pola yang bisa dibuktikan. FBI juga bekerja sama dengan lembaga lain, termasuk Departemen Energi dan Departemen Pertahanan. Ini menunjukkan bahwa kasus ini dianggap cukup penting untuk ditangani secara serius dan lintas lembaga. Namun sampai sekarang belum ada pernyataan resmi yang menyebutkan adanya ancaman besar. Artinya penyelidikan masih berada di tahap mencari jawaban, bukan menyimpulkan. Apa kata NASA dan pihak terkait? NASA sebagai salah satu lembaga yang terkait dengan beberapa ilmuwan dalam kasus ini memberikan pernyataan yang cukup menenangkan. Mereka menyatakan bahwa saat ini tidak ada indikasi ancaman terhadap keamanan nasional yang berasal dari kejadian-kejadian tersebut, guys. Ini penting karena NASA adalah pihak yang paling dekat dengan beberapa individu yang terlibat. Jika ada sesuatu yang benar-benar berbahaya, kemungkinan besar mereka akan menjadi yang pertama menyadarinya.
Namun meskipun tidak melihat adanya ancaman langsung nih, NASA tetap bekerja sama dengan pihak berwenang. Ini menunjukkan pendekatan yang seimbang, tidak panik, tapi tetap waspada. Seperti ketika kita mendengar suara aneh di rumah malam hari, kita tidak langsung panik dan kabur, tapi juga tidak mengabaikannya. Kita cek, kita pastikan semuanya aman. Pernyataan ini juga membantu meredam spekulasi berlebihan, karena dalam situasi seperti ini, informasi yang setengah-setengah bisa dengan mudah berubah menjadi teori yang tidak berdasar. Jadi, untuk saat ini, posisi resmi dari pihak terkait adalah tidak ada ancaman yang terkonfirmasi, tapi penyelidikan tetap berjalan. Kebetulan atau pola tersembunyi. Sekarang kita sampai pada pertanyaan besarnya. Apakah semua ini hanya kebetulan atau ada pola yang belum kita pahami sepenuhnya? Ini adalah bagian yang paling menarik sekaligus paling sulit dijawab. Dalam dunia statistik, kejadian seperti ini bisa saja terjadi. Disebut sebagai cluster, di mana beberapa kejadian serupa muncul dalam waktu yang berdekatan tanpa hubungan langsung. Kedengarannya aneh, tapi itu memang bisa terjadi. Namun sebagai manusia, kita tidak terlalu nyaman dengan konsep kebetulan. Otak kita dirancang untuk mencari makna, mencari hubungan, dan menyusun cerita dari potongan-potongan informasi. Di satu sisi, beberapa kasus memang memiliki penjelasan yang masuk akal. Tapi di sisi lain, jumlah dan kesamaannya membuat kita sulit untuk sepenuhnya mengabaikannya. Ini seperti melihat awan yang bentuknya mirip wajah. Secara ilmiah itu hanya awan, tapi tetap saja kita melihat pola di sana. Dan sampai ada bukti yang lebih jelas, pernyataan ini akan tetap terbuka, menggantung di antara logika dan rasa penasaran. Kasus ini menunjukkan bahwa dunia nyata kadang bisa terasa seperti cerita misteri. Bukan karena ada jawaban besar yang tersembunyi, tapi karena banyak pertanyaan kecil yang belum terjawab. Yang jelas, penyelidikan masih berlangsung dan belum ada kesimpulan bahwa semua kejadian ini saling terkait. Jadi untuk sekarang, kita masih berada di tahap mengamati dan memahami. Sebagai penonton dan pembaca, penting untuk tetap kritis, tidak langsung percaya pada teori liar, tapi juga tidak menutup mata terhadap fakta yang ada. Karena di antara kebetulan dan konspirasi, seringkali ada ruang abu-abu yang belum kita pahami sepenuhnya. Dan mungkin seiring waktu, jawaban akan mulai terlihat lebih jelas. Atau justru misterinya akan semakin dalam. Menurut kamu, ini kebetulan atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya?